Oke, jadi kamu baru aja punya MacBook baru. Ini beberapa hal yang harus kamu lakuin biar MacBookmu bisa makin maksimal. By the way, ini aku pakai MacBook Pro M3 Pro, emang bukan seri MacBook terbaru, tapi settingan-settingan yang akan kita bahas berikut ini harusnya sama-sama aja kok untuk MacBook seri lainnya. Sebagai catatan, MacBook Pro M3 Pro yang aku pakai di video ini masih menggunakan macOS Sonoma 14.7.5. Dan kita mulai dari yang pertama, update software. Aku yakin pasti dari kamu banyak yang takut untuk update OS, apalagi kalau kamu pengguna iPhone. Tiap update ke OS baru, pasti iPhone kamu kerasa makin lemot. Emang bener sih. iPhoneku diupdate ke iOS 18, jadi kerasa lebih lemot. Tapi hal ini nggak berlaku kok untuk di MacBook. Contoh MacBook Air M1 dan juga Mac Mini M1 punyaku, ini sudah ku update ke macOS Sequoia terbaru di 15.2 per video ini dibuat. Dan ini nggak ada perbedaan performa sama sekali kok. Masih lancar banget, kayak pas pertama kali beli. Apalagi kalau kamu pakai MacBook seri terbaru. Update software macOS pasti akan sangat berguna. Cara update OS-nya, kamu tinggal masuk ke System Settings, pilih General, lalu pilih Software Update. Atau kamu juga bisa langsung klik aja Software Update di kolom search sebelah sini. Pastiin kalau kamu mau update MacBookmu, baterainya tuh harus di atas 80% atau sekalian aja kamu colokin ke charger. Amit-amit nih, jangan sampai MacBookmu mati pas di tengah-tengah update software. Karena hal seperti itu bisa bikin MacBookmu jadi kenapa-kenapa. Oke, kelar software update, kamu harus ganti settingan trackpad MacBookmu. Trackpad MacBook itu sudah top tier. Trackpad yang paling enak dah untuk sebuah laptop. Tapi nyebelin. Kenapa nyebelin? Buat klik kiri itu defaultnya nggak bisa di-tap bro. Harus diklik. Iya, harus diteken sampai kerasa feel kliknya. Tapi bukan cuma itu doang. Defaultnya itu kita nggak bisa pakai dua jari untuk klik kanan. Kalau kamu mau klik kanan, harus pakai Ctrl plus klik kiri. Biar nggak makin sebel, ini settingan trackpad yang perlu kamu ganti. Pertama, masuk ke System Settings, lalu scroll ke bawah sampai ketemu menu trackpad. Di bagian Point and Click, scroll ke bawah, pilih Tap to Click, dan beres. Kamu bisa tekan trackpadnya dengan satu jari untuk klik kiri dan juga touch dengan dua jari untuk klik kanan. Kamu juga bisa atur tracking speednya sesuai kebutuhan kalian. Settingan lainnya di menu scroll and zoom dan juga more gesture nggak ada yang aku ganti sih. Defaultnya aja udah nyaman banget kok. Touch ID, ini wajib banget kamu setup biar cepet buat masuk ke MacBookmu, cepet buat autofill password di Google Chrome, dan lain sebagainya. Caranya masuk ke System Settings, scroll ke bawah sampai ketemu Touch ID and Password. Lalu di bagian Touch ID, pilih Add Fingerprint. Masukkan password MacBookmu dan tempel aja jarimu sampai prosesnya selesai. Oh ya, ini jangan ditempel terus ya, nggak akan selesai ntar bro. Jadi diangkat, terus kamu tempel lagi. Angkat, terus tempel lagi, sampai beres. Saranku sih kamu daftarin minimal 2 jari. Biar kalau amit-amit nih, jarimu yang satu kenapa-kenapa, atau misal pas lagi kotor, kamu masih punya satu jari lainnya yang terdaftar di Touch ID MacBookmu. Dok, ini merupakan ciri khas dari MacBook. Tapi menurutmu bagusan dock MacBook seperti ini atau yang lebih simpel seperti ini? Nah, kamu bisa ikutin tips-tips ini biar dock MacBookmu jadi makin simpel. Pertama, kamu harus remove aplikasi yang menurutmu nggak perlu. Caranya klik kanan di icon aplikasinya, lalu pilih option dan pilih remove from dock. Lakukan ini sampai benar-benar tersisa aplikasi yang sering kamu pakai. Atau bisa juga sebaliknya, kamu pingin aplikasi yang sering kamu gunakan ada di dock. Caranya buka dulu aplikasinya. Di sini contohnya aku pakai Slack, terus klik kanan icon aplikasinya di dock, pilih option dan pilih keep in dock. Nanti icon aplikasinya akan berpindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, jika kamu close aplikasinya, icon Slack tadi akan selalu ada di dock MacBook kamu. Posisi icon di dock ini juga bisa kamu atur, tinggal klik dan drag aja ke posisi yang kamu mau. Terus kamu juga bisa rubah posisinya dengan cara klik kanan pada docknya, pilih position on screen, pilih left, right, atau bottom. Ini sesuaikan aja dengan senyamannya kalian. Biasanya kan orang yang pindah dari Linux bakalan taruh di sebelah kiri, biar mirip-mirip lah kayak Linux Ubuntu. Hehe. Next, size di docknya juga bisa kamu kecilin. Caranya geser aja trackpadnya ke docknya sampai ikonnya berubah jadi seperti ini. Dan tinggal kamu drag ke bawah buat kecilin size-nya. Aku sendiri suka kecilin sampai ke paling kecil, karena menurutku nggak butuh juga kan icon gede-gede. Dan selesai. Dock kalian sudah berubah dari defaultnya seperti ini, jadi lebih simple seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti bakal sering pakai screenshot atau screen recording, dan kamu taruh aja di desktop, sampai desktopmu jadi seperti ini. Berantakan banget bro. Yap, kamu bisa banget rapiin semuanya jadi lebih simple seperti ini.
Caranya saat di desktop, kamu klik kanan dimanapun dan pilih Use Text. Ini otomatis akan mengelompokkan tipe-tipe filenya. Misal ada screenshot, ada PDF, dokumen, image, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau lihat filenya, tinggal klik sekali aja di teksnya. Dan nanti di layar MacBookmu akan muncul file-file yang ada di dalam teks tersebut. Lebih enak kan kalau rapi kayak gini, daripada berantakan kayak sebelumnya. Next, kamu juga bisa bikin view di layar MacBookmu jadi makin lega lagi. Defaultnya kalau nggak kamu ganti, itu kayak gini. Tapi bisa kamu buat lebih lega lagi, jadi seperti ini. Caranya masuk ke System Settings, lalu scroll ke bawah dikit, pilih Display. Di sini kamu bisa pilih More Space, biar layarmu jadi makin lega. Layar makin lega seperti ini bisa bikin multitasking jadi makin enak. Ngelihat codingan yang panjang-panjang juga jadi enak. Jadi lebih kelihatan tanpa perlu scroll berlebih. Buat kopas-kopas codingan juga jadi enak bro. Sebelah kiri ChatGPT, sebelah kanan VS Code. Enak banget lah ini. Gak ada yang bercanda, tapi tips ini nggak wajib kok kamu ikutin. Kalau kamu nggak nyaman dengan tulisan kecil-kecil ya. Kalau kamu nggak nyaman, mendingan balikin aja ke mode default. Karena itu tampilannya akan lebih besar. Next, buat kamu yang belum tahu, layar di MacBook itu bisa kayak iPhone. Maksudnya tuh dia bisa nyesuaiin. Kalau ruanganmu lagi gelap, maka layarnya akan gelap juga. Kalau ruanganmu lagi terang, layarnya akan ikutan terang. Dan juga tone warnanya itu bisa berubah-ubah. Bisa jadi agak cold, bisa juga jadi agak warm. Ini emang keren banget. Aku malah suka seperti ini. Jadi pas lagi ngoding tuh layarnya kayak perfect aja tone dan juga brightness-nya. Tapi mungkin ini akan jadi isu kalau misalnya kamu pakai untuk color grading video atau foto. Nanti tone warnanya akan jadi nggak akurat. Kamu bisa matiin fitur ini dengan cara masuk ke System Settings, scroll ke bawah sedikit, dan pilih Display. Matikan di bagian Automatically Adjust Brightness dan True Tone-nya. Next, tentang baterai. Pertama, kamu harus munculin persenan baterai di MacBook kamu. Caranya masuk ke System Setting, terus ketik aja baterai. Nah, pilih suggestion yang paling atas, Show Battery Percentage in the menu bar. Dan pada bagian Show Percentage, dicentang aja. Kalau kamu nggak lakuin ini, cara lihat berapa persen sisa baterainya itu agak repot bro. Kamu harus klik logo baterainya dulu baru bisa kelihatan berapa persen sisanya. Next, kamu masuk ke menu baterai, dan pada bagian Low Power Mode, bisa kamu ganti ke Only on Battery. Ini berguna biar baterai MacBook kamu jadi sedikit lebih awet lagi. Lalu ke bawah dikit di bagian Battery Health, kamu klik aja icon information ini dan pastiin pada bagian Optimize Battery Charging sudah tercentang. Next, tentang Bluetooth, ini nggak gimana-gimana sih. Cuma aku sangat menyarankan kamu munculin logo Bluetooth-nya di menu bar MacBook kamu. Caranya masuk ke System Settings, lalu ketik Control Center. Dan di bagian Bluetooth, pilih yang Show in menu bar. Ini biar kamu kalau mau connect atau disconnect dari Bluetooth device-mu jadi lebih cepat. Tinggal klik aja logo Bluetooth di menu bar dan pilih device-nya. Beres. Next, tentang Hot Corner. Kamu bisa gunakan fitur ini atau kamu matikan semuanya. Secara default macOS, kamu hanya akan dapat satu hot corner di pojok kanan bawah untuk Quick Notes. Yang aku sendiri jarang pakai sih. Anjir, apa susahnya sih, tinggal comment space aja ketik notes, beres kan. Dan menurutku kalau ada hot corner gini malah bisa nggak sengaja untuk kepencet. Misal niatnya aku nggak mau buka Quick Notes, tapi malah jadi kebuka gara-gara ngeklik di pojokan sini. Tapi balik lagi sih ke seleramu sendiri ya. Kalau kamu mau nyalain juga nggak apa-apa. Pilihannya juga terbatas bro, hanya segini aja. Yang menurutku juga nggak ada yang penting sih. Finder di Mac ini udah bagus lah, udah clean banget. Tapi bro, saking cleannya, jadi ada beberapa informasi yang disembunyikan. Caranya kamu buka Finder, pilih View, pilih Show Pad Bar. Muncul deh. Pad Bar ini berguna buat kamu tahu sekarang kamu lagi ada di mana posisinya dan di folder mana aja. Terus kamu juga bisa pilih Show Status Bar. Ini gunanya biar kamu tahu ada berapa item pada folder yang sedang kamu buka dan berapa sisa storage dari SSD MacBookmu. Atau juga bisa tahu berapa sisa storage dari SSD atau hard disk eksternal yang sedang kecolok ke MacBookmu. Terus kalau kamu bingung kenapa nggak ada scroll bar buat di samping kanannya, kamu bisa tampilin itu dengan cara masuk ke System Settings, ketik aja Show Scroll di kolom search-nya. Lalu pada bagian Show Scroll Bars, pilih yang Always. Nanti bakalan muncul scroll bar di sebelah kanan seperti ini. Tapi ini nggak buat Finder doang ya. Ini global bro, buat semua aplikasi yang ada di MacBookmu. Misal nih, kamu buka browser, VS Code, atau apapun lah, bakalan muncul scroll barnya di sebelah kanan.
Terakhir nih, kamu harus banget login ke Apple ID. Ini biar kamu bisa nge-sync antar MacBookmu dengan device Applemu yang lain. Tujuan nge-sync ini ada banyak bro. Contoh paling simple, kalau kamu nulis notes di iPhone, otomatis akan ke-sync juga di notes MacBook kamu. Atau kamu punya save password di MacBookmu, kamu juga bisa pakai untuk di iPhone atau di iPadmu. Terus yang paling sering aku pakai itu, aku suka copy apapun di iPhone, lalu aku bisa langsung paste di MacBookku. Ini kepake banget untuk 2FA. Jadi aku nggak perlu ketik-ketik manual lagi. Anyway, untuk 2FA, aku selalu pakai aplikasi Authy. Ini penting banget bro, dan wajib kamu nyalain di semua akunmu. Next lah ya, kita bahas aplikasi apa aja yang berguna untuk device-device Applemu. Oh ya, buat jaga-jaga aja ya. Kalau kamu sudah login Apple ID, dan amit-amit nih, ada device Applemu yang hilang, kamu bisa aja tandain jadi mark as lost. Gunanya buat apa sih? Tujuannya buat ini. Dan masih banyak lagi benefitnya dari nge-sync antar device Applemu. Next lah ya, kita bahas juga biar video ini nggak kepanjangan. Anyway, kalau kamu penasaran gimana review dari MacBook Air M1 dan juga Air M2, bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Furi Akbar, sampai jumpa di next video.